Kelainan lambungnya jadi hipersensitif, kan cemas. Cemas itu kan bikin kita khawatir. Khawatir sendiri tuh bikin asam lambung naik. Jadi itu lingkaran setan. Asam lambung, kelet lambungnya lemah, bikin cemas, cemas bikin asam lambung naik bikin keletnya lemah, bikin cemas, muter gitu. Jadi yang mau dipotong yang mana? Yang dipotong cemasnya. Asam lambung tidak akan bisa terus-menerus tergantung sama obat. Kalau tergantung sama obat, lama-lama lambungnya rusak. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah mindsetnya. Kalau ada rasa cemas sedikit harus dilawan, entah mau olahraga, entah mau apa segala macam. Berat badan turun ya sudah, berat badan turun. Selama dokter bilang nanti akan naik lagi. Ya, gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, di pagi hari ini Bangka lagi jalan-jalan nih teman-teman. Ini ada compact, beko, biar apa ya, untuk melatih pikiran kita teman-teman, biar tidak di rumah terus ya, biar apa ya, biar kita fresh lah teman-teman. Karena selama ini kita selalu berpikir tentang sensasi, terus berpikir tentang penyakit, terus lemes, sering tidak bergairah gitu teman-teman. Inilah yang harus kita lakukan ya, gitulah, dengan cara keluar terus teman-teman. Oke, sebelum kita membahas pembahasan hari ini, alangkah baiknya seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman yang lagi bergabung atau yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe, jangan lupa untuk like dan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bangka terbaru. Ya setidaknya untuk memotivasi teman-teman, atau ya setidaknya menemani teman-teman lah yang lagi mengalami kecemasan atau yang lagi ya daripada teman-teman ngalamun gitu teman-teman. Jujur aja waktu dulu Bangka mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis itu sering melamun, lemas, atau terus tidak bergairah gitu teman-teman. Jadi ya Bangka lakukan ya menonton video-video seperti inilah teman-teman. Oke teman-teman, topik pembahasan hari ini melanjutkan video yang kemarin teman-teman. Ciri-ciri ketika kita udah sembuh 80% sampai 90% teman-teman. Oke, kita cari tempat yang enak teman-teman untuk biar nggak goyang-goyang videonya. Di sini aja teman-teman ya, sambil menikmati pemandangan teman-teman. Oke, ciri-ciri ketika kita udah sembuh 90% itu gimana Bangka gitu kan? Kan pasti banyak yang bertanya itu teman-teman. Ciri-cirinya itu ketika kita udah tidak merasakan lagi perih di lambung, terus tidak merasakan gemetar. Tuh gemetarnya tuh ada tapi itu udah mulai berkurang teman-teman. Gak seperti dulu teman-teman. Kalau dulu itu tiap kita lagi kambuh 60 ke 60 70 itu, kalau kita panik terus kita kambuh itu rasanya badan tuh gemetar, panas, dingin, keringat dingin gitu teman-teman. Kalau ketika kita udah menginjak 80 90 itu intensitasnya itu udah mulai berkurang teman-teman. Kita tetap gemetar itu ketika kita tidurnya itu kurang nyender gitu teman-teman. Jadi asam lambungnya itu naik. Itulah yang bikin gemetar teman-teman, sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi caranya gimana ya teman-teman, yaitu naikkanlah bantal. Jadi kita tidurnya agak nyender sedikit teman-teman. Nah itulah yang Bangka rasakan teman-teman. Lama kelamaan itu nanti gemetarnya itu seiring ya berjalannya waktu gitu teman-teman, nanti hilang sendiri teman-teman. Ya kita latih ya pernapasan diafragma kita teman-teman. Nyeri ulu hati itu udah mulai berkurang teman-teman. Kalau udah 80% itu tetap ada itu, tapi sekali-sekali teman-teman datangnya itu. Kalau dulu kan sering, hampir kita makan apa, setiap kita makan nanti ulu hati terasa kayak perih-perih, kayak enggak enak, pokoknya gitu teman-teman. Perut begah, makan dikit begah. Kalau udah 70-80 itu kita udah mulai rasa cuek itu mulai ada, udah mulai muncul gitu teman-teman. Walaupun nanti terkadang itu sensasi itu masih muncul teman-teman, di situ wajar teman-teman. Kenapa ya? Karena belum 100% gitu teman-teman. Kalau 80-90 itu dalam masa penyesuaian. Nanti adalah teman-teman, teman-teman pasti merasakan. Tapi kalau lagi 60-70-nya teman-teman cukup jaga 3P-nya ya teman-teman. Itu wajib itu teman-teman. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi teman-teman untuk ke 80-90% kesembuhannya teman-teman.
pasti itu teman-teman. Tapi teman-teman ya bersabar dulu, karena GERD anxiety psikomatis Bangka jelaskan seperti video-video sebelumnya itu gangguan yang beda dengan penyakit yang lain atau gangguan yang lain ini khususnya asam lambung ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman udah beranjak 80-90% itu nanti rasa keinginan teman-teman untuk beraktivitas untuk seperti dulu itu udah mulai muncul lagi teman-teman. Itu yang Bangka rasakan ya teman-teman. Yang Bangka alami sendiri itu pengen lagi menata hidup ini. Dulu kan kalau 60-70 itu pemikiran kita udah berakhir semua teman-teman. Tapi kalau nanti kita udah beranjak 70-90 itu rasa keinginan kita untuk bekerja lagi, terus untuk menghidupi keluarga lagi, untuk bercanda mau keluarga, untuk senang-senang sama keluarga itu udah muncul lagi. Rasa membangun kehidupan ini datang lagi gitu teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman, yang lagi tidak semangatnya itu wajar dulu teman-teman. Yang lagi parah-parahnya itu kalau kita nggak semangat itu wajar teman-teman, wajar sekali teman-teman. Nanti seiring berjalan waktu, Bangka bilang gitu terus, motivasi teman-teman nanti akan ada itu teman-teman, di mana masanya kita melewati proses di mana kita itu ya di titik yang paling depresi, yang paling itu pokoknya semua pikiran kita kacau teman-teman. Kalau kita lagi mengalami GERD anxiety psikomatis ini di fase 60-70 gitu teman-teman. Jadi kalau ketika kita udah 80-90 nanti itu gimana teman? Kita udah mulai coba-coba makanan, pantangan gitu teman-teman. Tapi yang Bangka lakukan makan pantangan itu ya sedikit demi sedikit teman-teman. Seperti santan, terus rendang, terus apapun yang dibikin pantangan itu Bangka latih untuk mencoba ya teman-teman. Walaupun nanti terkadang itu sensasinya akan muncul teman-teman, tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Ya kita harus berpikiran logis lagi lah teman-teman. Itu kan udah lama tidak menyicipi pantangan, terus kita masukkan sesuatu yang baru gitu, menyesuaikan badan itu teman-teman. Lama-lama udah terbiasa teman-teman, nggak ada lagi waktu kita makan rendang ini sering makan rendang, ya kita latih 2 hari makan rendang, 3 hari nggak, nanti 2 lagi makan lagi gitu teman-teman. Makan santan, pokoknya makanan pantangan itu lama-lama nanti udah terbiasa lagi tubuh kita menyesuaikan teman-teman. Jadi teman-teman yang masih berpikiran, Bang, makannya dikukus ya? Enggak juga teman-teman. Bangka pun makan gorengan juga teman-teman, makan gorengan, tapi tidak berlebihan gitu teman-teman. Bangka batasin lah teman-teman ya. Karena apa ya? Karena kita kan tahu ya, kita kan kadang kan rasa cemas itu muncul teman-teman. Rasa cemas yang mana ya? Rasa cemas nanti ketakutnya kita kambuh kayak seperti dulu, merasakan seperti dulu gitu teman-teman. Tapi lama-lama nanti itu enggak apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan kenyataan teman-teman. Nah di situ terkadang kita sering dibodohin dengan anxiety atau kecemasan kita atau pikiran bawah alam sadar kita teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi mengalami 60 fase 60-70 yang seperti video Bangka yang jelasin kemarin itu ya jauhi dulu pantangannya. Tapi kalau 80 ke 90 teman-teman bisa mencoba-coba atau melatih makanan pantangan. Tapi ya di situ dimana 80-90 itu hanya teman-teman yang bisa tahu teman-teman ya. Yang penting yang Bangka jelasin seperti di atas sudah memiliki tanda-tanda seperti itu ya teman-teman ya bisalah mencobanya gitu teman-teman. Nanti kalau kira-kira teman-teman mengalami bega atau apa itu wajar teman-teman ya. Kalau kira-kira teman-teman tidak cocok atau apa ya hentikan dulu. Jadi teman-teman belum dalam masa 80-90. Nah, nanti kita latih lagi, coba lagi. Seperti itulah anxiety juga. Seperti video yang kemarin Bangka jelaskan, bisa teman-teman lihat. Ya, cara melatihnya seperti itu teman-teman. Kita melatih lagi, istilahnya kita itu dari bayi lagi, dari nol lagi lah teman-teman. Dimana kita ya takut kemana-mana kan ya teman-teman. Jadi teman-teman ya bisa melatihnya lagi. Kalau teman-teman di rumah terus sampai kapan teman-teman? Ada yang Bang 8 bulan nih belum sembuh, ada yang 1 tahun Bang masih merasa sensasi-sensasi. Alhamdulillah Bangka cuma 3 bulan teman-teman mengalami GERD anxiety psikomatis, tapi Bangka latih, keinginan Bangka tinggi sekali untuk menemukan kesembuhan itu. Walaupun Bangka latih itu pokoknya awal-awal itu keliangan, itu sensasi muncul terus gak karu-karuan, tapi Bangka memiliki semangat tinggi untuk sembuh gitu, cepat sembuh itu tergantung diri kita teman-teman. Kalau teman-teman
ya udah minum obat terus tapi tidak ada untuk melatih diri kita untuk beraktivitas, minum obat di rumah, nanti di rumah kita ngalamun lagi, nanti kita merasakan sensasi lagi. Sampai kapan teman-teman ya? Ya begitu itu terus teman-teman. Obatnya tidak akan bereaksi. Karena apa? Pikiran itu pengaruh sekali teman-teman. Pikiran itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kita teman. Gut anxiety psikopatis khususnya teman-teman. Karena apa? Seperti lingkaran setan teman-teman. Itu benar sekali teman-teman. Ketika kita pemikiran negatif, pemikiran tentang sensasi teman-teman, nanti asam lambung kita naik. Ketika asam lambung naik, klep kita lemah, cemas datang. Cemasnya datang, asam lambung naik, klepnya lemah. Jadi muter-muter terus teman-teman. Itu yang Bang rasakan selama 2 bulan itu, hampir ya 2,5 bulan lah. Kok nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman. Aduh teman-teman, kenapa ini gitu? Itulah semakin pikiran kita depresi, malah semakin itu. Setelah Bangka menemukan metodenya, ternyata harus kita latih. Emang sensasinya agaklah seperti itu. Yang penting kita udah ke dokter bilang gut anxiety psikopatis, kita udah tenang teman-teman. Awalnya Bangka pun nggak tenang, nyeri di ulu hati, nyeri ini apa ini, berpikir yang lain teman-teman, berpikir penyakit yang lain. Padahal itu enggak Bangka itu padahal itu udah kesana kesini ke dokter itu sampai bosan sendiri teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Ya itu Bangka nikmati aja malah hilang teman-teman, tiba-tiba hilang tanpa Bangka sadari, tanpa Bangka inginkan kan, hilang semua teman-teman. Ternyata kalau kita senang, pemikiran kita itu logis lagi teman-teman, ternyata itu mudah teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih di rumah aja melamun sering gini, gak mau keluar ke sana ke sini, pasti merasakan sensasi lebih lama teman-teman. Jadi kita tuh harus latih intinya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video Bangka hari ini teman-teman, biar tidak lama-lama, biar teman-teman tidak bosan ya. Semoga yang lagi menjalani atau yang lagi parah-parahnya selalu diberikan kesembuhan, cepat diberikan sembuhan lah teman-teman. Yang lagi dalam masa penyembuhan, semoga ya cepat sembuh, pasti cepat sembuh, pasti kesembuhan itu akan datang teman-teman. Jangan khawatir, Bangka dulu berpikir juga sepertinya penyakit ini atau gangguan ini tuh nggak akan sembuh. Ternyata seiring berjalannya waktu, pemikiran kita logis lagi teman-teman, tidak memikirkan yang lain. Walaupun timbul sensasi, kita santai aja, nanti ya durasinya itu nggak lama teman-teman, nanti sembuh sendiri ternyata teman-teman. Seperti itu, simple ternyata teman-teman. Selama ini Bangka berpikirnya kan, wah kok rasanya kayak gini. Semakin kita merasa, semakin kita panik, semakin kita lama sembuhnya teman-teman. Intinya di situ teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.